punya niatnya nggak bagus nih, mereka ambil desain saya nggak mau bayar, cuma diubah-ubah dikit. Nah itu bisa tetap dianggap sebagai pelanggaran. Cuman kembali lagi, kalau misalnya kita bawa ini ke pengadilan, pengadilan kan akan menentukan nih kira-kira sejauh mana nih degree perbedaannya. Kalau memang itu ternyata beda banget, bukan berdasarkan itu, gitu ya, bukan berdasarkan desainnya dari temannya Mas Alfat, ya pengadilan akan bilang enggak dong, berarti ini enggak bisa kita anggap sebagai pelanggaran hak cipta. Misalnya gayanya gaya gotik gitu kan. Kalau namanya gaya gotik kan arsitektur kan sama semua, mirip-mirip. Nah ini apakah benar-benar ngikut temennya Mas Alfat atau mereka pakai gaya itu? Nah itu juga hal-hal yang akan dipertimbangkan juga sebenarnya nanti sama hakim. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sorry tadi di mute ya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Bang Dani karena bilang. Tapi kita sebelum masuk ke situ, saya mau gali lebih dalam lagi. Ini tadi kan waktu di presentasi kita pelajari ada beberapa model hak kekayaan intelektual. Jadi bisa jadi merek, hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman, rahasia dagang, dan tata letak sirkuit terpadu gitu ya. Nah, dalam hal apa paling tidak ada minimum requirement yang perlu kita daftarkan. Misalnya gini, tadi kan kita diajarin juga untuk bisa dengan detail dan lengkap untuk mengidentifikasi kita ini sebenarnya mau bisnis apa sih, kayak misalnya tadi startup gitu ya. Nah, startup misalnya dulu Aqua itu ya startup juga karena waktu masih merintis dia startup, tapi sekarang mereka sudah bukan. Nah, kemudian mereka menjual air mineral dalam botol ataupun galon. Nah, dalam galonnya itu sendiri, saya kebetulan tahu mereka membuat tutup galonnya itu dipatenkan juga karena itu merupakan hal baru. Mereka bisa membuat tutup galon itu di satu sisi lain kuat, tidak mudah lepas, tapi di sisi lain ketika pelanggan menginginkan untuk membukanya, maka tutup galon itu bisa dengan mudah dilepas. Jadi kuat sekaligus mudah dilepas. Nah ini kan contoh satu hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh si perusahaan yang Aqua ini tadi. Nah, maksud saya gini, Bang Dani, Mbak Nabila, apakah satu startup itu harus memiliki ketujuh-tujuhnya tadi, hak kekayaan intelektual, kapan mereka perlu apa, kemudian paling tidak minimum, misalnya merek gitu ya, mau startupnya mau di bidang transportasi, mau di bidang food and beverage, mau di bidang software teknologi, saya pikir semuanya perlu merek gitu ya. Nah, mungkin bisa di-sharing nih Bang Denny sama Mbak Nabila, kira-kira yang kalau secara umum haki apa saja yang harus punya, kemudian haki apa saja yang ini tergantung sama bisnisnya gitu. Makasih Mas Iwan. Mungkin Mbak Nabila mau bantu menjawab. Yang pertama sih udah pasti benar Mas Iwan, mereknya itu yang pertama karena dia identitasnya kan ya. Jadi pertama itu kira-kira si perusahaan ini bergerak di bidang apa, itu pertama-tama harus identifikasi. Misalnya perusahaan kayak Gojek gitu ya. Gojek kan mereka ini transportasi base dengan menggunakan aplikasi. Jadi kita harus pertama identifikasi nih, dia harus daftarin merek di kelas mana aja sih. Pertama, untuk software-nya sendiri Gojek, mereka harus daftarin di kelas 9 yang untuk cover software. Lalu untuk jasanya, jasa mereka kan ngasih jasa transportasi, itu didaftarkan juga nih untuk jasanya di kelas 39. Jadi perusahaan startup ini harus dari awal mengidentifikasi, oh nih gue perusahaan di bergerak bidang apa, terus produk-produknya yang akan kita keluarkan nih apa aja sih. Nah, itu sebenarnya bisa dengan mudah dicek juga nih, Mas Iwan, di situsnya DJIP gitu. Misalnya nanti cek ke bagian DJIP, ada klasifikasi jenis barang, itu bisa dicek juga. Jadi misalnya ngecek nih, kita mau jualan baju, tinggal klik cari baju, nanti keluar nih rekomendasinya, kira-kira yang relevan tuh di kelas mana aja.
Nah, terus habis itu diidentifikasi lah. Misalnya baju kelas 25, terus nanti rencananya kita mau buka toko juga. Toko itu kelas berapa? Cari toko nanti kelas 35 gitu didaftarkan. Selain merek, menurut saya itu yang kedua misalnya perusahaan ini mengeluarkan misalnya kayak teknologi Gojek gitu. Gojek kan software mereka cover misalnya aplikasi untuk biar cepat nih bisa dapetin kendaraan. Oh ini bisa kira-kira patentable nggak ya? Ini bisa dicek nih sebelumnya, tapi untuk paten ini agak riskan karena kan ada yang novelty itu ya tadi Mas Iwan. Jadi bisa juga, jadi kantor DJKI menyediakan layanan namanya PDKI, pangkalan data kekayaan intelektual. Jadi bisa dicek nih kira-kira untuk produk atau invensi saya nih sebelumnya udah ada yang daftarkan atau belum ya. Itu daripada membuang-buang waktu bisa juga nih dicek nih kira-kira kita mau bikin software untuk kendaraan udah ada belum ya, bisa dicek juga di situ. Jadi mereka menyediakan fasilitas search engine gitu. Jadi ada untuk merek, paten, desain industri, hak cipta, udah ada atau belum yang mendaftarkan, bisa dicek di situ. Selain itu, selain merek dan paten adalah kalau misalnya menjual barang-barang yang ada unsur estetikanya, menurut saya yang kayak misalnya tadi sepatu yang desainnya belum ada sebelumnya, itu juga patut dipertimbangkan untuk mendaftarkan. Jadi tergantung dari produk dan jasa yang ingin dijual oleh startup itu sendiri. Kalau menurut saya sih itu. Hak cipta ini lebih cenderung sebenarnya kalau ada budget mungkin boleh dicatatkan, tapi akan sangat kami sarankan sih untuk dicatatkan. Karena tadi sebagai bukti prima facie evidence. Jadi kalau ada amit-amit nanti ada sengketa ke depannya, si bukti pencatatan ini tuh bisa memberikan setidaknya security di awal gitu. Kalau misalnya kita ini adalah pemegang hak yang sah. Mungkin Pak Dhani ada yang mau ditambahkan dari situ? Cukup dari saya, cukup. Sudah cukup. Oke. Jadi apa yang tadi disampaikan Mbak Nabila ini sebenarnya boleh saya bilang bahwa kita mengencourage teman-teman startup untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka sehingga nanti jika terjadi masalah maka dapat dengan mudah dibuktikan siapalah pemiliknya yang sah gitu ya. Betul. Jadi bisa jadi mindsetnya teman-teman dari startup sendiri juga harus sedikit swift nih. Memang kalau kita bilang kewajiban sih sebenarnya wajib by undang-undang. Tetapi kalau misalnya teman-teman memilih untuk tidak mendaftarkan itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi resikonya ada di teman-teman startup sendiri. Jadi boleh saya bilang bahwa HKI ini harus dipandang sebagai aset sebetulnya, jangan sebagai kewajiban. Karena nantinya kalau terjadi apa-apa itu juga yang rugi teman-teman sendiri juga. Gitu. Nah terkait nanti saya lanjutkan, ini masih ada pertanyaan lain dari Pak Yayat nih. Saya menulis buku tahun 2014. Ketika startup e-commerce belum tumbuh, saya tahu posisi saya sangat lemah. Karena di perjanjian awal, dapat royalti dari hasil penjualan di toko buku. Nah, sekarang penerbit individu dari penerbit itu menjualnya di toko online. Apa yang bisa saya lakukan karena ternyata buku saya masih dijual di toko online sampai sekarang. Nah, ini boleh dijawab Bang Dhani sama Mbak Nabila. Tapi untuk supaya pemahamannya sama sih saya pikir ini pertanyaannya lebih ke arah tadinya dijual di toko buku dia dapat royalti, semenjak dijual online mungkin sudah tidak dapat royalti gitu ya, karena pertanyaannya apa yang bisa saya lakukan karena ternyata buku saya masih dijual di toko online. Ya, oke. Nah, makasih Mas Iwan, saya coba jawab ya. Jadi ini tadi maksudnya Pak Yayat tadi ya, dia tahun 2014 bikin buku, terus bukunya itu dijual di toko buku, dapat royalti gitu. Nah sekarang mungkin udah nggak dijual lagi di toko buku, tapi dia ketemu bukunya di online gitu kan. Nah sebenarnya mesti dilihat juga sih, maksudnya gini, kalau misalnya buku itu biasanya gini, kita sebagai pemegang hak cipta itu kita bisa mengontrol sebenarnya.
kita bisa mengontrol di mana venue-venue atau channel-channel penjualan dari hasil karya kita. Kan kita pemegang hak cipta, kita punya hak eksklusif, kita bisa mendistribusikan itu, kita bisa melipat gandakan dan lain sebagainya. Toko buku atau penerbit itu biasanya mereka adalah orang yang mendapatkan toko buku gitu, mereka mendapatkan lisensi untuk melakukan pendistribusian buku itu. Jadi kita bisa menentukan. Kalau misalnya tadi di awal kita hanya sepakat bahwa oke, ini cuma kita jual di buku ya, kita cuma jual di toko buku ya, gitu. Tapi kemudian penerbitnya jual online tanpa sepengetahuan kita. Nah itu bisa aja itu merupakan suatu pelanggaran perjanjian sebenarnya. Kalau misalnya memang itu diperjanjikan gitu. Tapi kalau itu tidak diperjanjikan, nah ini jadi abu-abu juga nih sebenarnya. Mungkin bisa nggak seperti itu, boleh nggak gitu kan? Kita harus lihat juga on case per case basis sebenarnya. Itu karena apalagi kalau misalnya itu dijual online banyak, terus royaltinya tetap dibayarkan, gitu kan? Sebenarnya untung juga dong penerbitnya. Nah itu skenario pertama. Kalau skenario kedua mungkin dia punya buku, terus tiba-tiba penerbitnya udah nggak ini lagi, pengarangnya masih merupakan pemegang cipta, penerbitnya udah nggak jualan lagi toko buku manapun gitu ya. Tapi terus tiba-tiba ketemu di jualan di online e-commerce, nggak tahu dari mana, palsu gitu misalnya. Nah itu udah beda lagi tuh isunya, itu pembajakan buku tuh kalau kayak gitu. Itu ada sanksi pidananya, bisa juga kita gugat dan lain sebagainya. Jadi kalau memang mau gitu ya, kalau memang Pak Yayatnya mau ya bisa melakukan langkah hukum. Atau yang paling gampang sekarang kalau kita nggak pengen gitu ada karya kita ada di e-commerce, ya kita minta aja e-commerce-nya untuk take down. Ini buku ini melanggar hak cipta nih, ini buku bajakan misalnya. Tolong dulu take down. Nah, biasanya e-commerce Indonesia sekarang udah punya sistemnya dan mereka kalau dapat laporan seperti itu akan segera menindaklanjuti gitu. Seperti itu Mas Iwan. Ya, jadi ini lebih ke arah kita mau tahu sebenarnya detailnya seperti apa sih gitu. Kalau dalam posisi sebenarnya di perjanjian sudah jelas, hanya saja tempat jualannya beda, yang tadinya di toko buku, kemudian sekarang dijual online, harusnya sih masih sama-sama tetap dapat royalti kan gitu Bang. Kalau iya. Jadi hanya tempatnya aja gitu. Satunya di betul. apa namanya di toko konvensional, satunya di online. Tapi kalau misalnya diperjanjikan lain, apalagi kayak tadi ya bisa jadi jawaban dari Bang Dani juga pasti berubah juga ya. Iya. Iya ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rahye. Apakah proses bisnis atau proses kerja bisa didaftar paten? Bagaimana prosesnya? Proses pendaftaran paten tentunya ya. Apa beda dengan proses daftar paten produk? Terima kasih. Jadi yang dimaksud adalah ini, kalau boleh saya translatekan, ini bisnis prosesnya, Bang Dani. Jadi kayak misalnya mungkin di perusahaan-perusahaan teknologi itu kan ada mereka padat sekali dengan bisnis proses yang harus di Halo. Ya, mungkin Mbak Nabila mungkin mau menjawab. Saya mau bantu coba jawab ya. Kedengaran suaranya? Iya, kedengaran. Kebetulan di Undang-Undang Paten juga diatur kalau misalnya proses bisnis itu tidak masuk ke dalam kategori invensi, Pak Rah. Jadi tidak bisa didaftarkan untuk patennya karena tidak memenuhi kriteria invensi menurut undang-undang. Jadi kalau bisa juga dicek di undang-undang kalau invensi itu tidak mencakup salah satunya atau aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis. Jadi tidak bisa didaftarkan untuk paten. Mungkin saya cerita sedikit prosesnya. Jadi paten proses dan paten produk cara pendaftarannya sama aja, Bapak. Jadi yang harus disiapkan adalah para pemohon itu diminta untuk menyiapkan dokumen paten, namanya dokumen paten yang berisi deskripsi. Jadi deskripsi itu uraian singkat mengenai patennya. Jadi di situ Bapak bercerita nih patennya tentang apa. Nanti terus ada harus menyusun klaim. Jadi apa yang dimintakan perlindungannya itu nanti disubmit
ke DJKI beserta dengan kalau misalnya dokumen formalitas lainnya, misalnya kalau menggunakan kuasa ada surat kuasa. Jadi dokumennya sih itu aja sih sebenarnya, cuman daftarin online juga sekarang udah bisa semuanya online. Proses dan produk itu nggak ada bedanya, dokumen-dokumennya sama, dokumen pendukungnya. Tapi untuk yang tadi proses bisnis itu sayang sekali tidak bisa didaftarkan. Kalau di Indonesia belum masuk, mungkin di US sih saya aware ada, cuman di Indonesia belum bisa menurut undang-undang. Oke. Nah, ini kita lanjut nih, Mbak Nabila. Ada lagi pertanyaan dari Pak Yogi Riswanto. Untuk paten aplikasi, dengan perkembangan sekarang banyak sekali aplikasi yang mirip. Contoh paling jelas adalah Gojek dan Grab. Ini aplikasinya kan sangat mirip sistematisnya, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang mirip lainnya yang sekarang ada. Untuk aplikasi-aplikasi tersebut, apa yang harus dipatenkan? Apakah dari codingnya, bahasa pemrogramannya, atau yang lainnya? Ada juga aplikasi yang isi programnya gabungan dari coding yang didapat dari open source. Apakah hal tersebut juga bisa dipatenkan? Ini menarik ya, Mas Dani sama Mbak Nabila. Kalau saya belajar tadi dari presentasinya, aplikasi ini apakah hak cipta atau paten? Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sekalian. Kebetulan kalau aplikasi itu masuk ranahnya bukan paten, tapi masuknya ke hak cipta ya, Pak Reza. Jadi di undang-undang juga diatur kalau software itu bukan merupakan suatu invensi, kalau hanya berdiri sendiri gitu softwarenya. Yang bisa paten tuh kalau misalnya softwarenya itu melekat ke suatu alat, suatu produk gitu. Nggak berdiri sendiri tuh nggak bisa. Kalau berdiri sendiri masuknya udah masuk ke ranah hak cipta. Dan rata-rata kalau misalnya mirip-mirip itu bedanya biasanya nggak ini sih, masuknya ke ranah hak cipta, jadi nggak yang dilindungi tuh biasanya perbedaan-perbedaannya. Yang sama, misalnya sama yang udah ada general, misalnya untuk kayak sistem bookingnya kan kayaknya kurang lebih sama ya. Tapi kalau Gojek tuh saya aware ada misalnya tampilannya, interface-nya gitu, yang beda-beda itu bisa dilindungin. Tapi untuk software-nya sendiri nih nggak bisa dipatenkan, perlindungannya harus melalui hak cipta. Codingnya itu bisa disubmit ke kantor DJKI, tapi sifatnya hanya pencatatan. Jadi DJKI ini sifatnya pasif gitu, nggak aktif. Yang delik aduan, jadi harus pihak yang merasa dilanggar yang mengajukan keberatan gitu. Jadi mereka nggak melakukan pemeriksaan nih kalau hak cipta. Cuman mencatatkan aja, dokumennya lengkap, kode source-nya disubmit, terus udah dicatatkan, udah nggak melakukan pemeriksaan gitu kantor hak cipta. Oh, nah ini yang dari kalimat terakhir ada juga yang kalau misalnya aplikasi isi programnya gabungan dari coding yang dari open source, apakah hal tersebut juga bisa dipatenkan? Ya, bisa jadi sekarang pertanyaannya apakah itu juga bisa dihak ciptakan, dianggap sebagai hak ciptanya si penciptanya gitu. Iya, kalau coding dan open source itu masuk ke ranah hak cipta sih. Dan tadi kan seperti yang saya sebut, itu sifatnya kalau udah lahir, udah dilindungi sebenarnya. Jadi nggak perlu dicatat, nggak perlu, sifatnya nggak wajib dicatatkan. Jadi terserah dari para pemohon ya, apakah mau diajukan perlindungan atau enggak. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, Mbak Nabila, kalau misalnya ada software, tadi kan kita ngomong software, software yang dia bisa berdiri sendiri, itu masuknya ke hak cipta, sedangkan software yang dia harus dengan produk tertentu, kalau nggak sama produk itu softwarenya nggak akan bisa dipakai, maka itu masuknya dengan paten gitu ya. Bisa saya bilang misalnya contohnya begini, untuk Microsoft misalnya, Microsoft ini kan dia kan nempelnya pasti harus sama laptop. Nah, apakah laptopnya ini dia harus dengan spesifikasi tertentu? Bagaimana kita mengidentifikasi si software Microsoft ini sebagai hak cipta atau paten dibandingkan dengan misalnya iOS gitu. iOS itu kan built-in embedded sama si iPad atau iPhone atau iMac gitu. iOS-nya nggak bisa dipakai kalau nggak di luar produknya Apple sendiri gitu. Sedangkan kalau Microsoft
dia tidak terbatas, misalnya bisa laptopnya bisa merek Dell, bisa HP, bisa Acer, bisa Fujitsu, macam-macam. Nah ini gimana cara membedakan software yang dibilang berdiri sendiri tadi? Kalau paten ini, jadi tuh kalau suatu produk ini bisa bergerak kalau softwarenya melekat gitu, Pak Iwan. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada softwarenya ini, produknya tuh nggak bisa jalan gitu. Jadi satu kesatuan gitu, Pak Iwan. Produknya dengan software itu saling melengkapi, nggak bisa terpisah. Jadi digunakannya harus secara bersamaan. Si software ini merupakan salah satu bagian dari produknya. Jadi bisa dipatenkan kalau dia tuh bisa harus satu kesatuan gitu, nggak bisa terpisah gitu loh, Pak Iwan, untuk menjalankan produknya. Kalau saya boleh tanya nih ya, ini kan selalu permisi ya, Mas Iwan ya. Ini selalu muncul perdebatan di antara teman-teman di luar sana antara paten sama hak cipta ketika bicara software. Benar nggak sih kalau saya punya persepsi, ketika Microsoft pertama kali menciptakan Windows, itu paten, ya, OS itu mungkin paten. Pertama kali belum ada OS di PC, ya kan, dia bikin. Pertama kali Windows OS for PC. Nah, tapi juga ada hak cipta yang melekat, ada juga cipta-cipta lain. Kalau nanti ada orang baru bisa bikin suatu operating system dengan bukan PC lagi, tapi misalnya dengan apalah itu hardware-nya, bentuknya, itu baru jadi paten. Sementara kalau dia bikin OS tapi juga ditaruh di PC juga, itu belum paten si pelaku yang baru nih, cuma hak cipta. Benar nggak sih kalau persepsi saya kayak gitu? Sebenarnya gini Mas, kalau saya boleh tambahin Mas Iwan dan Mas Reza juga. Jadi yang paling gampang itu contoh software yang bisa dipaten itu misalnya dalam medical device. Nah, medical device itu kan ada tuh ada alatnya, hardware-nya gitu ya, kita pakai, ada juga software-nya untuk kita operate. Nah, software yang kayak gitu tuh yang dianggap sebagai software yang jadi satu kesatuan dengan hardware-nya. Gitu loh. Kalau misalnya handphone nih, kayak misalnya saya pakai Instagram gitu. Walaupun Instagram ini dipakai berbarengan dengan handphone, tapi kan dia sebenarnya suatu produk tersendiri gitu loh, yang bisa dipakai secara mandiri lah gitu di banyak program. Jadi dia tidak melekat kepada satu device doang gitu loh. Kalau selama dia interoperable gitu ya dengan software-nya, dia bisa digunakan gitu. Jadi memang yang namanya software itu biasanya dilindungi oleh hak cipta di mana-mana gitu. Ini udah pertanyaan ini udah dijawab sejak tahun 70-an lah gitu. Memang pas awal-awal software pas pertama keluar gitu kan banyak macam-macam software. Orang bingung, ini teknologi nih, invensi, apakah kita masukin paten? Enggak. Diputuskan gitu bahwa memang namanya software itu masuk ke hak cipta. Nah, di hak cipta, software itu apa sih yang dilindungi? Source code-nya. Source code-nya dilindungi. Nah, itu disebutin tuh di dalam undang-undang hak cipta kita. Kalau di US itu lebih unik lagi. Source code itu kan kayak tulisan, itu dianggap sebagai kayak karya literatur. Sama kayak novel gitu. Karena itu kayak dibikin dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, itulah sebenarnya yang dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Tapi bisa juga dilindungi oleh paten kalau dia nyambung. Jadi kalau dia satu bagian yang terintegrated dengan hardware. Kalau misalnya dia cuma software aja gitu, kayak misalnya Microsoft Word gitu ya, terus Instagram, Google, apa segala macam itu dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Nah, oke. Ini ada komentar dari Pak Rio. Mungkin lebih tepat contohnya antara modul atau fitur dengan aplikasi. Modul tidak bisa jalan sendiri, aplikasi bisa, apa begitu? Menjawab yang tadi. Bisa, ya bisa. Kayaknya ini tepat sih. Penggambarannya tuh menurut saya
regardless namanya lah, mau kita namain modul, fitur, tapi memang konsepnya seperti ini. Modul itu tidak bisa jalan sendiri. Jadi kayak medical device itu kalau nggak ada medical hardware-nya itu untuk menjalankan, ya dia nggak bisa jalan. Jadi Jadi memang, misalnya kayak, iya sorry, lanjut Bang Denny. ya udah, itu tadi. Masih Bang. Ya, Silakan. jadi saya kebayang misalnya kita lagi di rumah sakit, ada apa namanya untuk pemeriksaan batu ginjal misalnya, dia pakai ultrasonografi gitu ya. Nah itu kan device-nya USG-nya sama software-nya dia jadi satu gitu, dia nggak bisa dipisah. Dan dalam hal itu maka jawabannya itu tadi ya, ini software-nya nggak berdiri sendiri gitu. Ya. Nah kalau misalnya kayak contohnya yang tadi saya bilang gitu ya, Apple, mereka kan membuat itu sekalian sama si hardware-nya. Jadi hardware-nya yang bikin juga Apple. Ini regardless dia ensemble di mana. Biasanya juga desain in California, ensemble in China. Tapi yang saya pertanyakan adalah kalau misalnya si iOS-nya itu sendiri, itu kan dia memang sudah didesain tidak bisa dipasang di perangkat selain yang dia sudah approve. Jadi semacam si Apple-nya itu semacam kayak punya tata tertib sendirilah, perangkat seperti apa yang bisa dia install di situ gitu. Dan itu dia sendiri yang bikin juga. Nah, dalam hal seperti itu, apakah si iPhone dalam hal ini itu sama dengan si alat USG tadi, Bang Denny? Nah, ini Software-nya ya. pertanyaan yang agak tricky juga nih Mas Iwan. Kalau menurut saya, kalau memang kita konsisten gitu ya dengan penerapan dari bahasa undang-undang paten kita gitu ya, bisa saja iOS ini karena fungsinya yang melekat itu dengan hardware-nya, itu bisa saja dia dianggap sebagai satu bagian dengan paten. Itu bisa kalau kita ngomong misalnya dari undang-undang paten di Indonesia gitu ya. Kalau kita beda, tapi kalau di luar negeri itu memang sudah dianggap sebagai software sebenarnya. Itu pernah ada dispute mengenai Android, itu dispute-nya itu all totally mengenai hak cipta. Gitu. Kita nggak ngomongin paten, karena kita ngomongin ini Android kan sebenarnya sama dengan OS operating systemnya Apple gitu ya. Nah di situ pengadilan menganggap bahwa itu merupakan hak cipta kalau di luar negeri. Nah kalau di Indonesia, karena kita sampai sekarang kan belum pernah ada juga nih kasus mengenai operating system itu di mana sih gitu, atau software yang bisa dipatenkan itu apa sih? Nah itu masih terbuka peluangnya itu untuk dianggap sebagai bagian dari paten atau mungkin bisa juga dianggap sebagai hak cipta. Gitu. Mungkin tadi sama seperti yang Mas Reza bilang tadi, mungkin pas awal-awal kayak Microsoft mereka punya PC-nya, terus punya software yang langsung di situ, mungkin bisa aja mungkin software-nya itu dianggap pada saat itu karena itu cuma satu-satunya gitu kan, nggak bisa pakai device yang lain, itu mungkin bisa aja dianggap sebagai paten pada saat itu. Oke, jadi kalau dia berdiri sendiri maka dia dianggap sebagai hak cipta. Tapi kalau dia terkait langsung, jadi istilahnya embedded dalam hardware, maka dia harus dianggap sebagai paten. Nah, konsep dasarnya sih seperti itu, Mas Iwan. Ya. Oke. Ini saya akan shift agak ke belakang lagi. Tadi di depan pada waktu presentasi disebutkan bahwa perlindungan hak cipta itu ya termasuk nanti ketika perusahaannya udah jadi gede, terus kemudian hak ciptanya ini menjadi bagian dari valuasi perusahaan gitu. Jadi, nah pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menghitung valuasi